Sebenarnya jualan online itu sekarang itu masih worth it nggak sih untuk kita jalanin dengan kenaikan biaya admin, dengan kebijakan-kebijakan yang berubah-berubah gitu ya. Dan di video kali ini, di beberapa menit ke depan, jenengan pantengin video saya, akan saya jelaskan secara eksak. Jadi ini bukan cuman kata-kata motivasi, juga bukan cuman ngomongin fear-nya aja, tapi bener-bener perhitungan apakah ini worth it atau tidak gitu ya. Nah, saya siapkan dulu untuk coret-coretannya teman-teman. Di sini saya mau ngajakin jenengan untuk berpikir secara logis, terstruktur dan juga berbasis dengan data. Angkanya eksak, apakah ini worth it atau tidak dan bagaimana strateginya. Jadi ini bukan cuman omongan motivasi aja. Apakah worth it apa enggak itu pasti hubungannya dengan uang, teman-teman. Hubungannya kan dengan uang. Oke. Ini yang jenengan kejar dalam kita jualan online. Dibilang worth it atau enggak itu adalah apakah jenengan itu masih bisa menghasilkan uang atau tidak. Dan fakta dari klien-klien yang saya pegang, karena saya punya agensi teman-teman, Burhanmology Agency, itu kurang lebih 80% itu berhasil profit. Berhasil profit. Oke. Ini fakta. Ini fakta. 20%-nya itu ada beberapa yang naik tapi mungkin tidak mencapai dari threshold. Kemudian ada beberapa itu juga emang yang susah untuk bergerak. Tapi dengan angka 80% ini secara angka ini sudah dibilang ini masih worth it karena masih bisa menghasilkan profit. Tapi langkah berikutnya, profitnya itu seberapa? Seberapa profit itu kita bisa capai dan itu worth it apa enggak untuk terus kita perjuangkan. Makanya untuk mengukur itu semua agar semuanya itu eksak, kita akan menghitung secara return. Return atau imbal hasil dari semua yang kita keluarkan, dari investasi yang kita keluarkan. Matematikanya sangat eksak sekali. Terkait di luar biaya admin dan lain sebagainya, mungkin kan biaya admin sekarang sudah mencapai biaya admin itu sudah mencapai 20% hingga 30%. Akan beda-beda setiap kategori. Kemudian untuk biaya operasional itu mungkin kurang lebih di kisaran 10%. Kemudian untuk biaya iklan itu mungkin rata-rata ya di kisaran 10% sampai 20% juga. In rata-rata berbasis dari data toko-toko yang sudah saya buatkan laporan keuangan. Dan ini eksak teman-teman, real berdasarkan angka, bukan cuman tebar-tebar fear dan lain sebagainya. Nah, secara persentase emang biaya ini tergolong besar. Tapi biaya yang besar ini itu tetap bisa menghasilkan laba. Dan laba ini itu tentunya akan kita lihat dulu berdasarkan persen dan value-nya. Berdasarkan persentase dan juga value. Persentase ini karena semua biaya admin, biaya perpajakan itu dihitungnya by persen, maka kita perlu menghitung by persen. Kalau by value ini percuma secara persentase nanti itu sehat, tapi secara value-nya itu kecil ya. Jadi secara persentase ini sehat, secara value juga sehat. Sehat itu saya selalu bilang bahwa value atau hasil income ini harus lebih besar daripada living cost atau biaya hidup atau kumpulan dari biaya hidup, playing sama saving, dari semuanya. Pokoknya intinya kebutuhanmu untuk hidup, untuk kenakalan, kebahagiaan sama dana investasi atau dana simpanan, savingnya ya. Ukurannya adalah di sana. Tentunya itu akan berbeda-beda. Nah, di sini saya akan lihat teman-teman. Pertama dari sisi persentase dulu. Ya kan? Dari sisi persentase dulu. Rata-rata itu untuk seller itu yang mencapai di angka 10% itu besar sekali. 80% dari klien saya itu tadi yang berhasil itu hampir 100%-nya itu average labanya itu di kisaran 10%. Average-nya itu di kisaran 10%. Dan ini nanti kita akan hitung dengan yang namanya return on equity. Return on equity itu akan kita lihat dari imbal hasil modal yang kita keluarkan, kemudian kita dapat berapa. Oke. Nah,
Untuk mengukur apakah itu worth it apa enggak secara persentase, teman-teman harus tahu modal awal tahun, kemudian omset, kemudian laba tiap bulan, kemudian nanti dihitung return on equity atau return on asetnya. Bedanya apa Mas? Kalau equity itu berarti modal bersih tanpa hutang. Kalau aset itu menggunakan hutang. Monggo, terserah. Kalau saya, karena saya itu tidak berkecimuk dengan hutang, maka saya menggunakan return on equity. Artinya 100% aset saya itu adalah ekuitas atau aset bersih atau aset lancar yang bukan hutang, bukan liability, gitu ya. Jadi intinya modal awal. Oke, sekarang kita hitung untuk yang persentase. Itu kalau misalkan modal awal, nah, dianggap ya teman-teman ya, ini berdasarkan based on pengalaman. Kalau misalkan jenengan dalam pengelolaan operasionalnya itu bagus, itu biasanya 1:1 antara omset dengan modalnya per bulan ya. Itu 1:1. Mas 1:2 bagus nggak? Misalkan kita modal 100 juta kemudian di sana omsetnya 1 bulan itu dapatnya 50 juta. Itu masih dalam kategori bagus sih, cuman memang kurang maksimal aja dalam jenengan menggunakan modalnya. Artinya perputaran permodalan yang jenengan itu kurang lancar gitu ya, kurang lancar. Jadi misalkan nih modal awal ya, modal awal ini dianggap aja di bulan Januari ya. Di bulan Januari itu jenengan mengeluarkan modal sebesar berapa? Ini angka kira-kira aja ya, angka kira-kira 100 juta. Kemudian dari modal awal yang 100 juta ini ternyata jenengan bisa menghasilkan omset per bulan ya, omset per bulan itu di angka 100 juta juga. Oke, ini berarti rasionya modal dengan omset per bulan 1:1. Ini sangat efektif dalam penggunaan modal jenengan. Gambarannya itu misalkan nih jenengan kulaan ya, punya modal awal 100 juta Mas, 100 juta. Kemudian ini tak pakai kulaan, kemudian dari 100 juta itu minggu pertama itu laku 25 juta. 25 juta terus diputar lagi, untung sama itunya kulak lagi, minggu kedua 25 juta, minggu ketiga 25 juta, minggu keempat 25 juta. Misalkan ada 4 kali putaran atau berapa kali putaran itu nggak masalah. 1 kali putaran pun nggak masalah. Yang penting kalau modalmu 100 juta mendapatkan omset 100 juta itu harusnya ya, harusnya itu sudah sangat konservatif. Maksudnya itu sangat tercapai gitu ya, sangat tercapai. Kenapa? Kok bisa gitu Mas? Kan 100 juta itu kan modal ya, 100 juta modal. Dan sekarang rata-rata kalau yang sudah ngikutin saya itu jualnya itu 100 juta ini itu akan menjadi 200 juta. 200 juta. Kenapa? Karena jenengan harga jualnya 2 kali dari HPP-nya. Kan jenengan nggak mungkin jual modal, ya kan? Nggak mungkin jual modal. Kenapa ini dibilang bagus? 100 juta ini akan dijual senilai dengan 200 juta. Oke, sampai sini dulu. Kemudian anggap aja ini nggak habis semuanya, ya kan? Anggap aja jenengan nggak habis semuanya, separuhnya aja yang kejual, 50%-nya. Maka dari 100 juta ini itu akan menghasilkan 100 juta omset per bulan. Dan nanti masih ada 100 juta dalam bentuk persediaan, ya kan? Persediaan yang hitungannya harga jual ya, 50%-nya aja. Jadi kalau saya bilang modal awal 100 juta dalam 1 bulan itu menghasilkan 100 juta, ya anggap aja 100 juta nggak untuk pula semua lah ya. Ada yang buat iklan, ada yang buat ini. Tapi ya anggap aja dari modal 1 juta ini bisa menghasilkan 100 juta. Menurut saya angka ini sangat konservatif. Sangat konservatif, sangat mungkin sekali untuk dicapai. Oke. Kemudian omset per bulan yang 100 juta ini itu menghasilkan NPM 10%. NPM 10%. Ingat, NPM 10% itu NPM itu adalah laba bersih atau net profit margin. Net profit margin. Yang biasa-biasanya kalau omsetnya itu masih di 200 jutanya itu masih, kalau gaji karyawan, listrik, sewa dan sebagainya itu udah dihitung. Yang masih exclude itu adalah gaji owner biasanya. Gaji owner itu masih belum dihitung. Biasanya sepengalaman saya itu bisa menghasilkan NPM 10%.
Oke. Ini kita hitungan by persen dulu. Kemudian dari uang 100 juta NPM 10% itu berarti per bulan itu jenengan menghasilkan 10 juta laba bersih. Oke. 10 juta laba bersih per bulan. Karena dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, maka return tahunan itu sama dengan 10 juta kali 12 sama dengan 120 juta. Nah, setelah ketemu angka hasil yang jenengan kumpulkan dalam 1 tahun ini, maka kita akan hitung yang namanya return on equity. Return on equity. Return on equity itu rumusnya adalah laba bersih yang jenengan dapat 120 juta dibagi dengan modal awal 100 juta. Modal awal di bulan Januari. Ini sama dengan 120%. Oke. Ini adalah ROE-nya 120%. Secara persentase apakah 120% ini bagus, Mas? Bagus. Bagus. Kenapa bagus? Saya udah bilang, kalau jenengan punya sebuah instrumen, bisnis itu di mata saya udah instrumen investasi. Itu saya masukkan dalam private equity di mata saya. Tapi jenengan menganggapnya itu sebagai sumber income juga nggak masalah. Tapi ada sebuah instrumen yang dalam 1 tahun bisa mengembalikan 120%. Yang artinya kalau di bulan Januari tadi duitmu itu, asetmu itu 100 juta, maka nanti di bulan Desember akhir duitmu itu jadi 100 juta tambah 120 juta, 220 juta. Double lebih, 120%. Ya, 120% dari modal awalnya, returnnya. Ini jenengan punya mesin yang bisa dobelin uangmu, mesin double uang. Wah, itu jenengan udah jadi dukun kan? Dukun untuk menggandakan uang. Apakah itu bagus? Kesimpulannya ya bagus. Kesimpulannya secara persentase bagus. Secara persentase jualan online ini masih worth it. Kenapa kok 120% itu worth it, teman-teman? Maka saya akan bandingkan uangmu itu ditaruh di instrumen-instrumen yang lain. Misalkan kita taruh di Bitcoin. Return Bitcoin itu kurang lebih, teman-teman, drop down-nya dalam per tahun itu ya kalau di average kan ya. Kita tanya aja. Kita tanyakan CAGR Bitcoin per tahun. Kurang lebih 50% sampai 80% itu dari awal ya. Kalau dari 5 tahun terakhir itu 30 sampai 40%. Oke, kita ambil average-nya berarti kurang lebih di kisaran 50%. Di 3 tahun terakhir bahkan cuma 15 sampai 25%. Oke, jadi diambil ya, ini CAGR, return tahunan Bitcoin loh ini. Ini Bitcoin yang paling high risk. Itu wes lah kurang lebih 50%. Setuju ya? Kemudian saham. Saham kita ambil yang saham US aja atau saham Bank BCA, SNP deh. SNP, SPY. SPX, yes, SPX. SNP itu kurang lebih kalau ditambah sama kurs kita itu kurang lebih di angka 14-15% deh. 15%. Kalau jenengan itu menggunakan reksadana fixed income RDPT itu kurang lebih di kisaran 7-9%. Kalau jenengan itu belinya SBN, obligasi pemerintah, itu kurang lebih di 6-7%. Kalau jenengan belinya RDPU, itu di kurang lebih 4%. Ya, ini kurang lebih semuanya ya. Kurang lebih semuanya. Artinya apa? 120% ini adalah angka yang bagus. Ya. Angka yang bagus. Dibandingkan uangmu mak taruh Bitcoin, mak taruh di SPX, mak taruh di RDPT, mak taruh di SBN atau di RDPU. Mendingan dia ditaruh untuk bisnis jualan online ini. Karena secara persentase jenengan punya mesin pengalih uang. Jenengan punya mesin pengalih uang loh, 120%. Yang dulunya itu 100 juta jadi 220 juta. Dapat menghasilkan 120 juta. Itu sebenarnya cukup bagus sekali. Oke, di angka ini. Ya, di angka ini. Terus secara angka teman-teman berikutnya, secara angka.
Secara angka itu yang penting adalah profitmu ini bulanannya itu lebih besar daripada income. Jadi 10 juta tadi itu lebih besar dari income. Lebih besar dari ini income, lebih besar dari living cost, dari cost biaya hidup. Lebih besar dari biaya hidup. Selama laba bersih yang jenengan hasilkan itu lebih besar dari biaya yang jenengan butuhkan, atau misalkan saat ini belum lebih besar tapi ada growth-nya, ya, ada growth-nya yang sekarang masih di sini Mas, masih di 3 juta mepet, tapi ini growth terus Mas. Dulu itu 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, ada pandang growth-nya. Itu berarti dari sisi value, itu juga dibilang bagus. Oke, juga dibilang bagus. Dari sisi value, secara angka itu di atas dari apa yang jenengan butuhkan per bulan, dan juga ataupun saat ini belum cukup tapi growth-nya ada, ataupun saat ini growth-nya belum cukup tapi ada, ya. Jadi kalau misalkan 50% itu 10 juta harus lebih besar dari cost-nya ini, kemudian atau dia itu ada growth-nya gitu loh, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu ya, ada growth-nya. Itu jenengan yang tahu sendiri dari laporan keuanganmu tiap bulan. Oke. Secara ini semua teman-teman, ya kan, di angka 80% ini, di angka 80% ini basis klien saya. Oke. Catatannya apa? Dikelola dengan baik. Dikelola dengan baik. Ini bisa disimpulkan bahwa jualan online itu masih oke untuk dikerjakan. Oke. Terlepas nanti NPM-mu itu cuma 5%, 4%, 3% gitu kan ya. Jangan ngelihat ininya, tapi balik lagi, hitunglah return-nya. Ini tadi contoh ya, ini nggak harus 10% ya. Nggak harus 10% di sini. Tapi jenengan bisa sesuaikan dengan hitung-hitunganmu sendiri. Karena ketika nanti jenengan sudah punya laporan keuangan yang tahunan kayak gini, jenengan akan bisa melihat progres. Oh, dari Januari, Februari, Maret dan lain sebagainya. Kemudian dalam nanti jangka waktu 1 tahun itu jenengan bisa proyeksikan returnnya berapa. Ya, returnnya berapa. Selama returnnya itu masih bagus, lanjut. Oke. Itu yang pertama. Itu dari sisi bagus atau tidak bagus, atau masih worth it atau enggak. Semoga ini menjawab pertanyaan worth it atau tidak. Oke. Kalau dari saya simpulkan ini secara eksak, secara angka, secara keuangan itu jawabannya adalah worth it, teman-teman. 80% worth it. Ya 20% setiap kali instrumen pasti ada yang kalah gitu ya. Setiap kali instrumen tuh nggak ada yang benar-benar aman gitu ya kan, dengan segala bentuk resikonya. Untuk saat ini ya, untuk masa depan kita nggak tahu, tapi kalau saat ini itu masih layak untuk dijalani. Berikutnya itu adalah kapan harus mulai exit atau cash out. Cash out ini sama seperti pada saat saya dulu menyampaikan 2023 bahwa saya sudah mulai cash out nih dari jualan online, ya kan? Nah, kapan itu harus cash out? Itu adalah ketika compounding dari modalnya sudah tidak sebagus returnnya. Oke, tadi jenengan sudah saya udah saya ajarin ya cara menghitung ROE, ya kan? Modal awal ROE. Jadi di sini ada modal awal, kemudian di sini ada ROE. Oke. Ini yakin nggak bakal bisa didebat. Saya bisa didebat. Jadi kalau ada yang mau debat nanti silakan di kolom komentar. Kalau jenengan cuma debat tapi belum punya laporan keuangan, mending diem, ya kan? Kalau jenengan belum punya laporan keuangan, lihat ini, justru itu memicu jenengan untuk mulai membuat laporan laba rugi. Oke? Memicu jenengan untuk membuat laporan laba rugi. Jadi tadi awal misalkan modal awal 100 juta. Ini tahun 1 ya. Tahun 1. ROE-nya adalah 120%. Bagus nggak? Bagus. Kemudian tahun kedua itu jenengan mulai nih. Untungnya
120 juta itu berarti tadi jenengan untung 220 juta tuh di sini. Untung 220 juta. Untung 120 juta. Modalnya ditambahkan ke sini. Puterin. Jadi 220 juta. Biasanya teman-teman, ketika perputaran modalnya itu lebih tinggi, maka nanti returnnya tidak akan semudah yang dulu ketika jenengan muterin 100 juta. Oke, game of capital teman-teman. Semakin kecil uangnya, itu berarti itu semakin gampang untuk mendapatkan persentase imbal hasil yang lebih besar. Contohnya, jenengan mencari uang 10 juta, menjadikan uang 1 juta jadi 10 juta, itu 10 kali lipat. Itu lebih gampang dibandingkan menjadikan uang 1 miliar jadi 10 miliar. Gitu. Kenapa? Ya ibarat kata jenengan jualan aksesoris yang 1 juta langsung untung gede itu gampang. Tapi ketika jenengan itu menjual dalam kapasiti yang lebih besar, itu lebih susah. Misalkan di 220 juta itu returnnya turun jadi 100%. Jadi di tahun kedua itu untungnya adalah 220 juta. 220 juta. Di angka 220 juta ini jenengan masukkan lagi nih untung dari sini ke modal 220 ditambah 220 karena ROE-nya adalah 100 juta. Jadi duit 220 modal awalnya itu menghasilkan 220 juta. Di tahun ketiga modalmu jadi 440 juta. Misalkan ini 100%, 100% diputar lagi ke dalam modal. Ternyata ketika modalmu dijadi 440 juta, returnmu itu jadi 50%. Returnmu cuma jadi 50%. Dan di sini itu profitnya cuma 220 juta juga. Nah, karena hanya 50%. Di sini itu jenengan akan mulai mikir. Di sini jenengan akan mulai mikir. Loh, aku modal 220 juta itu bisa menghasilkan 220 juta. Tapi ketika aku modal 440 juta, ini hasilnya juga 220 juta. Mikir kan di tahun ketiga? Mikir dong. Masa modalnya lebih gede, hasilnya jadi lebih susah? Karena di sini modalmu lebih besar, persediaan lebih banyak, kemudian perputarannya lambat. Gitu. Perputarannya lebih lambat. Nah, ini jenengan ukur dengan laporan keuangan tahunan. Kalau sudah kayak gini, saya akan memberikan solusi yaitu yang namanya diversifikasi. Diversifikasi aset bukan untuk mengamankan aset tapi untuk mengoptimalkan aset. Kan di tahap ini jenengan punya duit 440 juta nih. Lah kalau jenengan cuma cari 220 juta, itu butuh modal 220 juta, dengan modal 440 juta juga mendapatkan 220 juta, maka diversifikasi aset. Misalkan jualan online tetap jalan dengan modal 220 juta, yang 220 juta sisanya itu jenengan investasi lainnya. Investasi lainnya. Contohnya apa, Mas? Jenengan bisa buka bisnis yang lain. Itu berarti dalam satu buah time frame resiko yang sama-sama private equity. Bisnis boleh. Atau jenengan mau diversifikasi untuk aset yang berbeda. Oh, Mas, aku sekarang yang 220 juta mau tak taruh di saham. Anggap aja yang ini tadi jenengan bisa balik 100%. Berarti nanti jenengan itu punya menghasilkan 220 juta. Kemudian 220 juta ini itu jenengan masukkan, misalkan contoh, Mas, aku nggak mampu kalau itu bisnis lagi, soalnya aku untuk ngelola ini aja waktuku udah habis. Ya udah cari yang pasif. Misal tadi di S&P, SPX yang returnnya 15% per tahun. Atau misalkan di RDPT yang lebih aman lagi, returnnya let's say misalkan 8% lah, 8% per tahun. Ini per tahun ya, ini per tahun semua ya. Berarti kalau di sini nanti jenengan akan menghasilkan sebesar 220 kali 15%, 33 juta. Yang di sini
itu jenengan akan menghasilkan 220 kali 8%, 17,6 juta. Maka dari total keseluruhan asetmu yang 440 juta itu akan memberikan return, kalau jenengan pakai SPX itu akan menghasilkan 220 tambah 33 alias 253 juta. Kemudian yang kalau jenengan RDPT ya 220 tambah 17,6 atau kurang lebih sekitar 237. Tak buletin aja 38 itu ya juta. Oke. Nah, ini hasilnya baik ini atau ini itu lebih bagus dibandingkan yang ini. Oke. Itu lebih bagus dibandingkan yang itu. Itu yang satu. Secara hasil lebih besar. Kemudian yang kedua itu jenengan mengurangi risk of ruin. Mengurangi resiko, teman-teman. Mengurangi resiko ketika telurnya itu berada di keranjang yang sama. Sekarang telurnya itu ada di dua tempat yang berbeda. Bisnis online sama di investasi saham ataupun RDPT. Oke, itu namanya menghindari risk of ruin. Resiko lah intinya. Jangan taruh telurmu dalam satu keranjang. Amit-amit kita kan nggak tahu nanti kedepannya itu kan online seperti apa. Kalau misalkan nanti di dunia online-nya itu ternyata kok tiba-tiba sekarang bener-bener kita nggak bisa untung nih, ya. Kok 220 sekarang nggak bisa return 100% lagi, returnnya 50% nih, gitu ya. Turun, tapi barangkali di sahamnya lebih bagus atau juga kebalikannya, atau di RDPT-nya lebih bagus, kayak gitu. Karena modalnya ini kalau dimasukkan semua di dalam bisnis online ini, hasilnya, returnnya malah kurang bagus, kurang optimal. Mendingan uangnya, modalnya itu di cash out. Ya, kalau saya istilahnya cash out ya. Cash out. Ya kan, cash out. Modalnya ditarik, dipindah. Modal ditarik, kemudian pindah. Gitu terus. Benefit yang ketiga itu jenengan yang tadi bisnis itu kan aktif ya. Aktif. Sedangkan yang di sini itu pasif. Nah, jenengan sudah punya dua instrumen. Oke. Tadi setelah di cash out, modal ditarik, dipindah, itu kalau yang tadi yang bisnis itu adalah instrumen aktif, kalau yang saham ya kan, jenengan boleh stock picking stock ya boleh, mau beli bank BCA ya boleh, mau beli indeks ya boleh, ETF ya boleh, Bitcoin itu profil resikonya sendiri masing-masing. Tapi itu semuanya pasif, duitmu kerja sendiri, ya kan? Duitmu kerja sendiri. Jadi itu adalah keuntungannya teman-teman. Dan kapan sih kita harus cash out? Ketika putaran tadi itu namanya apa teman-teman? Itu namanya adalah compounding. Ketika hasilnya diputarkan lagi untuk mencari hasil, itu namanya compounding teman-teman. Jadi diputar kayak gitu. Ketika hasil perputarannya itu nggak maksimal, maka jenengan bikin aja putaran di tempat yang lain. Oke, di sini di bisnis online, di sini di misalkan investasinya terserah, gitu. Tapi kalau misalkan Mas itu tuh 440 saya puter hasilnya masih sama aja ya 100%. Jadi saya dapat 440, ya ke sinilah. Karena di sini dalam hitungan laporan keuangan di sini kita cek ya kan, setelah dipertimbangkan ya tentunya dengan pertimbangan perpajakan, omset dan lain sebagainya ya, karena kan kita menjaga omsetnya itu tetap UMKM ya. Kalau jenengan 400 juta per bulan ya. Per bulan. Atau 4,8 M per tahun supaya pajaknya ringan, atau nanti pecah KTP gitu. Jadi dibikin usaha yang berbeda, itu nggak masalah. Kenapa? Karena jenengan dengan sadar betul tahu bahwa di bisnis online ini returnnya 100%, di investasi returnnya cuma 15%, 20%. Ya saya taruh di 120% lah. Tapi ketika asetnya itu sudah tidak bisa memberikan return yang maksimal, maka mendingan saya keluarkan kayak gitu modal tersebut. Itu sama kejadian yang saya alami di tahun 2023.
saya udah dulu udah woro-woro bahwa saya cash out. Nah, karena dulu ya kan kurang lebih lah, misalkan saya modal 10M itu cuman bisa menghasilkan laba bersih sebesar 2 miliar. Ini berarti returnnya 20%. Sedangkan kalau saya itu modalnya juga cuman 1-2M, itu hasilnya juga nggak jauh beda dengan 2M. Ya kan? Returnnya ya sama, kurang lebih 20% juga. Terus ngapain saya taruh duit 10M? Akhirnya barang saya banyak yang diem. Gitu. Barang saya banyak yang diem karena saya mutarin modal yang lebih besar gitu. Dan growth-nya juga jelek waktu itu, makanya saya putuskan cash out, pindah ke investasi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sorry. Tahun 2023 nih ya. 2023 saya cash out waktu itu, misalkan saya modal 10M, itu hasilnya 2M, itu 20%. Dan ketika modalnya itu cuma 1-2M, itu juga hasilnya sama 2M. Itu 20%. Itu jenengan tahu kayak gini kalau jenengan punya laporan keuangan. Laporan keuangan. Jadi semuanya bisa dilihat secara logis dan eksak. Hitung-hitungan logis kok. Hitung-hitungan logis. Saya tidak pernah skeptis pada satu buah sumber income. Baik jualan online, mentor, kemudian ada jualan kelas, atau misalkan di sisi investasi, RDPU, RDPT, semuanya itu punya karakternya masing-masing. Selama kita bisa menghitung dan tahu tujuannya, berarti itu adalah langkah yang paling bijak dalam mengelola uang kita, gitu. Langkah yang paling bijak. Jadi jangan terlalu banyak ngeluh, tapi juga jangan terlalu overcommit, gitu. Bahwa angka yang kita itu returnnya itu cuma 5% per bulan, untungnya tipis, untungnya tipis, untungnya tipis, untungnya tipis banget kayak gitu ya. Cuman 2 model yang bilangnya untung tipis menakut-nakuti kayak gitu. Yang satu itu adalah seller yang nggak punya laporan keuangan. Yang kedua itu adalah mentor yang cuma nebar fir. Nebar fir banyak sekarang tak lihatin ya, karena emang dunia sosial media mentor-mentor yang cuma nebar fir itu banyak banget. Ya kan? Mereka nggak sadar yang mereka sebar itu adalah suatu aura negatif aja gitu, tanpa ada hitungan eksak. Berat banget nih, berat banget, nggak ada solusinya, cuman ini berat banget. Ya, semua juga tahu itu berat gitu ya. Tapi cuman itu untuk seru-seruan sosial media mungkin, tapi kalau itu untuk mentoring kayaknya nggak oke. Gitu ya. Cuma dua jenis itu tok. Tapi saya di sini mengajak jenengan berpikir secara eksak dan logis. Hitung apakah worth it apa nggak worth it. Jangan pesimis kalau misalkan itu barangkali jenengan salah satu dari 80% yang berhasil tadi. Tapi juga jangan terlalu overcommit, ya kan? Mentang-mentang melihat orang berhasil, jenengan juga akan melihat bahwa saya akan berhasil di sana. Enggak gitu ya. Logis aja, buat laporan keuangan, hitung, jualan dengan waras, yang jangan kejar itu profit bukan resi. Ya, jangan stop tanya ke saya, Mas, naikin profit lah, bukan naikin resi. Nanti profitnya dari resi, kata siapa resi banyak itu pasti profit. Ya. Kata siapa resi banyak pasti profit. Yang kita kejar itu adalah profitnya. Untuk apa? Ngitung returnnya ini. Ngitung return ini semua. Bukan cuman angan-angan, bukan cuman ketakutan. Wah, biaya admin naik lagi. Wah, iklan naik lagi. Itu cuman gaya saya kalau saya mau jual kelas. Itu cuman gaya saya kalau saya mau nawarin jasa agensi saya. Gitu. Ya. Jadi jenengan bener-bener lihat dong. Bener-bener pikir, bener-bener hitung. Jangan ngawur jualan. Kasihan, eman-eman uangmu. Ya, eman-eman uangmu. Di era yang sekarang jangan cuman hasil yang penting laku, yang penting resi banyak gitu kan ya. Rugi nggak apa-apa, itu dirimu nyekek sendiri. Karena setiap kerugian, setiap aset yang hilang itu menghilangkan energimu. Sesuatu yang harusnya bisa diputar di tempat lain malah jadi kerugian di sana. Apalagi yang paling parah itu adalah yang rugi tapi nggak tahu kalau dia lagi rugi. Itu ibarat kata jenengan lagi kena cancer, kena kanker, terus jenengan nggak tahu tiba-tiba udah stadium akhir aja gitu. Udah tinggal matinya aja udah. Gitu. Makanya dari awal supaya jenengan itu di screening awal, cek kesehatan, di toko itu juga di screening tiap bulan. Lihat laba ruginya, lihat persediaan, lihat ekuitas, ya kan? Apakah asetmu itu bertumbuh apa enggak? Kayak gitu loh, ya. Saya ngajakin jenengan untuk berpikir waras kok, beneran. Enggak untuk ngajakin jual mahal atau gimana kayak gitu. Ya, tapi supaya jenengan semuanya kembali ke jadi seller yang waras.
gitu ya. Selalu yang waras. Karena kalau kayak gitu berputar, insya Allah nanti jenengan bisa jadi kaya. Lama-lama pemikiran jenengan jadi kayak gitu ya. Oh, sumber income-nya nggak cuma dari sini, dari A, B, C, D, E, F, G itu. Terus lama-lama kelamaan income membesar, kemudian jenengan punya spread yang tinggi. Punya spread yang tinggi antara kebutuhan, pengeluaran sama penghasilan, dan itu nanti yang akan bikin hidupmu di masa tuanya jadi enak. Wah, udah kayak Burhanti Ronald gini ya ini ya. Nah, ini bukan motivasi, saya ngajakin jenengan tadi hitung-hitungan eksak ya, hitung-hitungan eksak. Dan tidak semuanya pasti bagus. Kalau memang dinilai itu jelek, nggak worth it, ya udah nggak usah overcommit di sini. Mas, aku kok jualan online ternyata merugi terus dan susah banget dan sebagainya, nggak usah overcommit. Ya, kalau emang kerja itu lebih baik dari jualan online, kerja. Kalau bisa, Mas saya bisa double kerja dan jualan online, double. Mas saya bisa triple. Jualan online, kerja, proyekan, konten kreator, afiliator, semuanya kerjain. Pokoknya cari uang, gitu ya. Cari uang, gedein income. Semuanya itu dilihat dari angka, gitu ya. Semuanya dilihat dari angka. Enggak cuma perasaan lagi selak ke susu pamer resi, pamer raket, pamer paket, gitu ya. Itu udah kelar eranya. Itu dulu 2019, 2020 ketika mereka masih bakar uang. Sekarang uangmu yang dibakar, gitu. Bukan uangnya marketplace lagi, gitu ya. Oke, gitu dulu ya teman-teman ya. Semakin menggebu-gebu kalau saya lanjutkan, saya akhiri aja video saya. Tapi tetap pesan saya terakhir buat kalian semua, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.